Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Dengan semangat, Mas Bro selalu membimbing, memberikan info-info terbaru untuk kalian semua. Kenapa market turun dari kemarin akan saya kupas tuntas di sini. Data-data dan yang ada, saya katakan sesuai fakta dan data yang lagi terjadi. Tapi ucapan ataupun info Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam bermain kripto banyak spekulasi, manipulasi. Kalau well akan kontrol market di jam, kemudian dia akan serok harga murah, membuat retail panik, digeser, dihancur leburkan, kemudian pause serok diangkat ke atas di pump, dan retail dipancing masuk di atas, kemudian pause TP di atas. Emang itu game yang paling cantik yang mereka mainkan. Dan biasanya tentunya menggunakan kambing hitam dengan apa yang lagi terjadi membuat market turun. Tapi tetap akan saya sampaikan sesuai fakta yang data kenapa sampai market terjun bebas kayak peluncuran TK ya. Kalian tetap dia riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun meme dadakan. Oke, banyak yang komen minta sesi tanya jawab untuk live Mas Bro dalam video nanti malam. Mungkin kita akan live ya antara jam 8-an. Yang mau tanya-tanya seputar apapun di sini akan saya bahas tuntas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Mas Bro. Oke, langsung berita yang pertama adalah kenapa BTC terjun bebas hari ini. Analis tetap akan optimis akan rebound kembali, akan naik kembali ya. Tenang saja kawan. BTC menunjukkan penurunan minggu lalu hingga saat ini 70% menembus garis tren kunci untuk tahun 2025, memicu diskusi baru tentang kemungkinan puncak siklus pada di kalangan pengguna kripto. Tapi tenang, harga BTC terjun 1,26% dalam 24 jam. Akan saya bahas di sini. Penurunan itu akan terjadi karena apa? Lagi-lagi pasti Mbah Katram. Ini orang satu ini ya. Bitcoin terjun bebas ke 1,84 miliar, inflasi, tarif impor, dan likuiditasi. Oh, salah Mas Bro. Likuiditas massal jadi biang kerok. Wah, luar biasa. Ya, hati-hati yang bermain lepret, dihajar, dihantam makanan empuk sama paus-paus sama Dracula tentunya. Ya, mereka adalah makan empuk karena datanya ada di situ. Dia tinggal ciduk saja kenyang. Tiba-tiba malam lagi tidur, tidak ada berita perang, ada apa, tahu-tahu ngedam. Ya, aduh. Hari ini kembali tergelincir di bawah angka 113.000 USD atau setara dengan 184 miliar. Ya, luar biasa untuk pertama kalinya sejak awal Agustus tahun 2025. Penurunan ini terjadi setelah mencetak rekor tertinggi baru sebesar 124.128 ataupun 2 miliar lebih dikit pada minggu sebelumnya. Menurut laporan ditulis oleh James Bubin, penurunan ini bukan sekedar koreksi teknikal biasa. Ketakutan pasar terhadap data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan dan ketidakpastian arah kebijakan suku bunga telah mendorong investor menjauhi aset berisiko seperti kripto. Jadi semua gara-gara si Katram lagi. Kemarin katanya inflasi bagus. Bagus apaan? Yang penting asal Bapak senang. Ini jurus Ponaho dipakai juga di AS ini. Ya, sebetulnya saya sudah suker, tahu gak suker? Gedek lihat data-data CPI, core, semua dimanipulasi saja kok dari dulu begitu. Inflasi dan data ekonomi AS memicu kepanikan. Bagaimana
kemarin bilangnya bagus undulnya anjlok. Investor saat ini tengah menantikan laporan pengangguran dan manufaktur serta pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell dalam simposium ekonomi Jackson Hole. Sentimen pasar semakin tertekan setelah data Customer Price Index CPI ataupun kebo sapi Juli menunjukkan inflasi tahunan mencapai 2,7% di atas target jangka panjang Fed 2%. Tapi ini semua kan kemarin bilangnya bagus-bagus. Tak hanya itu, harga inti yang mengecualikan makanan dan energi juga naik menjadi 3,1%. Dalam situasi seperti ini banyak analis menilai kecil kemungkinan The Fed menurunkan suku bunga dalam waktu dekat sehingga tekanan terhadap aset berisiko seperti cryptocurrency semakin membesar. Ini baru prediksi, tapi belum tentu kalau naiknya imbal hasil treasury dan tekanan dari pemerintah ya. Ini kasihan banget ya. Pemerintah Trump turut menekan Federal ataupun Fed untuk menurunkan suku bunga, namun mayoritas pejabat bank sentral tetap teguh mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25% basis poin sampai 2,50%. Tarif impor baru dan perang dagang yang terus berlanjut juga membuat pelaku pasar semakin cemas ataupun dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Ini yang terjadi dalam berita. Tapi jangan telan mentah-mentah, bisa jadi semua kalau ada perang ya disalahkan perang. Nggak ada perang MTGOK, nggak ada MTGOK apa togok ya, Jerman buang BTC, macam-macam lah. Bahkan kemarin hancurnya pernah itu terjadi gara-gara DeepSeek Cina AI mengguncang ekonomi dunia, terjun semua mengarah ke si AI Cina DeepSeek. Ternyata ya omong kosong, DeepSeek sudah berjalan lancar, nggak ada urusannya sama itu. Tapi semua game manipulasi media itu, perang media masih yang penting. Kripto itu kan nggak selamanya turun, ada bear ada bull. Kalau ini kan mau bull, kalau dibilang mau bear ya aduh kacau. Mau bull, yang penting ditahan koin-koin yang bagus, yang pernah saya rekomendasikan aman-aman saja selagi kita main spot. Nah, kalau mau hancur terus, kendor terus, yang bangkrut mereka juga Mas Bro, nggak punya BTC, paling-paling koin meme, kemudian turun dikit ya biarin saja ya, nanti waktunya pump ya pump, kita nggak main lepret ini. Gila ini likuidasi posisi lepret, tambah tekanan harga. Dari sisi teknikal, aksi ambil untung setelah rekor tertinggi pekan lalu turut mempercepat penurunan harga. Juan Leon, analis dari Biswis Investments, mengatakan pokoknya banyak lah, kalau pokoknya banyak yang terkena ini ada 487 juta ataupun 7,9 triliun dari posisi long. Gila, 7,9 triliun posisi long dimakan. Ini sebetulnya bandar makan makan trader. Kalau berita-berita itu udah nomor 100 lah pokoknya. Nanti kalau udah waktunya terbang itu aja ya. Kalau mau hancur mereka juga makannya uang kripto ya. Gila, hampir 8 triliun. Ketika pasar jatuh, posisi leplet yang tidak dapat ditopang akan secara otomatis ditutup oleh sistem. Ini menciptakan efek domino yang mempercepat penurunan harga dalam waktu singkat. Cerot, wah kita aman ya. Oke, kita lanjut. Bitcoin mungkin akan rebound kembali dengan data-data yang ada di sini. Saya singkat saja, nggak usah bingung apa selanjutnya. Untuk BTC akan rebound kembali. Menarik data opsi yang menunjukkan potensi rebound yang serupa. 25 data scam menurun untuk tenor 1 hari hijau, namun naik secara stabil untuk tenor 1 bulan ya biru. Artinya sentimen jangka pendek cenderung bearish, premi untuk PATS, sementara jangka menengah terlihat posisi premi untuk CAL meningkat pada tenor 1 bulan ya. Tenang, dan hari besok ada FOMC meeting ya,
sentimen selain itu pidato Fed cair ya Jerome Powell ya di simposium Jackson Hole pada hari Jumat akan mempengaruhi keputusan pemangkasan suku bunga bulan September dan pergerakan harga BTC. Apakah BTC akan bertahan di atas 110.000 masih harus dilihat mengingat rangkaian peristiwa makro penting minggu ini ya. Pokoknya Jumat besok, berarti kalau di sana pagi dini hari ya. Mudah-mudahan jadi dipangkas ya, udah didesak si Trump ya. Kemudian kita lihat semua turun dadakan, semua sama turun ya, nggak usah bingung, semua turun. Kalian bisa masuk Cardano, ya BTC, kemudian ETH, Polygon, PP, nggak apa-apa kalau PP. Saya lihat untuk PP kayak apa PP, jengking apa tambah modal. Wah, rankingnya juga masih ajek di situ-situ aja. Nggak pernah terlempar dari top CMC 30. Koin rajanya meme koin mulai menyala lagi, mulai rebound kembali. Wow, mantep jaya. Holdernya nggak kuat, sudah 478.000,44K. Mantap. Kapitalisasinya masih besar ya, 71 triliun lebih. Wah, tidak apa-apa, aman. Sakti kuat, mental tahan badai PP. Akan menjadi PAM kembali. Kita lihat PP, wah kalau nanti sampai begini kalian buru-buru dijual lah, bahaya. Kalau saya sih nggak peduli. Ini kalau begini nih, apakah Anda sudah siap untuk menambah muatan PP? Apa langkah selanjutnya? PAM besar-besaran, segitiga simetris pertama, dengal ke atas. Simetris yang kedua, dengal ke atas. Ini lagi masih normal berjalan di segitiga simetris yang ketiga. Wah, ngaceng nih anak panah biru. Oke ya, udah jelas, udah paham ya. Kondisinya lagi berkutakan Trump, tapi semua itu hanya manipulasi saja. Jumat ada FOMC meeting, mudah-mudahan membuat market pump. Powell mudah-mudahan topis, dan September ada dua yang membuat naik katalis masuk dari 2, berapa triliun dolar untuk stimulus Cina, dan mudah-mudahan si ngepet ini betul-betul pangkas suku bunga. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin, ada bear, ada bull. Masa ngebear terus yang ancur-ancuran yang mereka juga. Masa Katra mau dagang ini obat. Oke kawan, ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Tetap saya sampaikan di sini, banyak risiko yang sangat berbahaya dalam bermain kripto. Betul-betul mental yang kuat, mental baja bukan baja ringan. Kalau kalian ingin cuan, holding koin-koin yang jos-jos. Kita tungguin prosesnya, dramanya hingga pump kembali. Kita cuan baru kita TP. Oke. Kemudian Mas Bro mohon maaf juga, tentunya nggak sempurna. Yang sempurnanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, supaya Mas Bro semangat dalam membuat video. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.